para wartawan pun mulai menggoda Lin Xin dan memberikan nomor kamarnya dan menyebut malam ini jam 8. Sedangkan wanita satunya bertanya, bisakah dirinya melakukan wawancara pribadi dengan Lin Xin? Mereka akan mendiskusikan penelitian Lin Xin tentang getaran. Namun Yusuan yang melihat hal ini seketika kesal. Lin Xin sendiri pun merasa risih dengan hal ini dan meminta mereka meninggalkan dirinya sendirian. Dan seketika Lin Xin pun melakukan sebuah gerakan backflip hingga keluar dari kerumunan. Orang-orang pun seketika kaget melihat gerakan ini. Dan seketika mata mereka bersinar dan menyebut bahwa itu adalah kungfu Cina dan itu benar-benar nyata. Dan kembali Estan meminta Lin Xin untuk mengajari hal itu kepada dirinya. Lin Xin pun sangat kesal mendengarnya Estan ingin mempelajari segalanya. Dan di saat itu Yusuan pun segera menarik tangan Lin Xin dan mengajaknya kabur dari tempat itu. Karena dirinya sangat mengenal tempat ini. Dan dirinya tahu tempat untuk melarikan diri. Lalu di sebuah aula drama club, seorang penjaga pun terlihat sedang berpatroli di area itu. Setelahnya mereka keluar. Para petugas pun mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa semua ruangan secara menyeluruh, tetapi tidak menemukan targetnya. Rekannya pun mengatakan bahwa dirinya dengan sangat jelas melihat mereka lari ke sini tapi sekarang mereka sudah pergi, ini sangat aneh. Menurutnya, mereka mungkin melarikan diri melalui pintu belakang dan segera mereka pun bergerak untuk mengejarnya. Namun nyatanya, Lin Xin dan Yusuan sedang berpose seolah-olah menjadi patung di ruang aula drama club. Yusuan pun mengatakan bahwa sekarang sudah aman. Lin Xin pun menyebut ini mengesankan trik model plastik palsu berhasil mengelabui mereka. Lalu mereka pun masuk ke sebuah ruang setting teater. Lin Xin pun mengatakan bahwa tidak ada yang akan kembali ke sini untuk memeriksanya saat ini sih. Dengan ini Lin Xin mengajak Yusuan untuk bersembunyi di sini sementara waktu. Sedangkan Yusuan pun seketika tertawa. Lin Xin pun segera bertanya mengapa Yusuan tertawa. Menurut Yusuan di sini seperti dalam skenario film, rasanya seperti seorang penari nakal yang merayu seorang sarjana yang jujur. Lin Xin pun seketika merespon hal ini dan menyebut bahwa sarjana ini ingin menantang sang penari. Dan seketika Yusuan pun mengiyakan hal itu dan mendorong Lin Xin untuk duduk. Yusuan pun mengatakan bahwa dirinya mendengar Lin Xin adalah pria berbudi luhur yang mempelajari ilmu klasik. Dan tidak pernah berubah pikiran begitu Lin Xin memutuskan sesuatu Yusuan tidak mempercayainya dan ingin menggoda Lin Xin. Dan seketika berbisik mesra kepada Lin Xin. Yusuan sendiri pun sudah bersiap dengan tubuhnya. Yusuan pun menyebut bahwa hari ini dirinya bukan gadis baik. Dirinya adalah penari Xuan Xuan. Dan Lin Xin adalah tuan sang sarjana yang tidak berdaya. Lin Xin tidak bisa menolak Lin Xin, hanya bisa membiarkan dirinya melahap Lin Xin. Lin Xin pun sedikit kaget dengan hal ini karena Yusuan sepertinya sedikit berbeda. Lin Xin pun seketika menanyakan ada apa dengan Yusuan karena tiba-tiba terhenti. Dan nyatanya Yusuan sendiri menyebut bahwa dirinya tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Lin Xin pun seketika tertawa, ternyata Yusuan masih orang yang sama. Lin Xin pun seketika membalik posisinya dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan berpura-pura lagi. Dirinya sebenarnya bukan seorang sarjana, dirinya seorang agen. Lin Xin pun mengatakan bahwa sekarang tidak ada jalan keluar lagi bagi Yusuan. Yusuan pun seketika menyambung dialog bermain peran ini dan menyebut bahwa dirinya sadar tidak akan bisa melarikan diri untuk waktu yang lama. Dan seketika mereka berdua pun masuk ke sesi bercocok tanam. Dan di saat yang sama tingkat kesukaan Yusuan pun bertambah sebanyak 5%. Sehingga total kesukaan Xia Yusuan mencapai 100%. Sistem pun mengucapkan selamat kepada Lin Xin karena berhasil menyelesaikan misi serangan balik ketiganya. Hubungan antara Yusuan dan Lin Xin telah terbalik mulai sekarang. Yusuan akan mengabdi dan setia kepada Lin Xin dan tidak akan pernah mengkhianatinya, dan selama serangan balik kedua dengan Yusuan, Lin Xin tidak mengeluarkan uang sama sekali. Sehingga tidak ada cashback dan semua atribut +1. Sehingga tingkat atribut Lin Xin saat ini level 12. Dan Lin Xin pun dipersilakan untuk memilih keahlian apapun yang Lin Xin inginkan. Setelahnya, Lin Xin pun meminta Yusuan untuk meminum air yang dirinya dapatkan dari mesin penjual otomatis.
Yusuan pun seketika berterima kasih. Linsin pun seketika bertanya obrolan apa yang membuat Yusuan terlihat begitu bahagia. Yusuan pun mengatakan bahwa itu teman baiknya. Sebelum dirinya datang ke sini, mereka bertaruh untuk melihat siapa yang akan mengaku pada pria yang mereka sukai terlebih dahulu, dan sekarang dirinya lah yang menang. Dan saat Linsin melihat isi percakapan mereka, Linsin pun nampak kaget ternyata teman baik Yusuan adalah Yan Yan. Dan Yusuan pun menyebut saat mereka kembali ke Cina, dirinya akan mengatur agar Linsin bertemu dengannya. Itu pasti akan sangat mengganggunya. Linsin pun berpikir apakah perang ketiga akhirnya datang. Yusuan sudah 100% tapi Yan Yan belum. Apa jadinya jika kedua sahabat baik ini bertemu Duan MM dan mengetahui kalau keduanya menyukai pria yang sama? Linsin pun bertanya-tanya apakah ini 100% dari sistem benar-benar dapat diandalkan. Kemudian tak berselang lama, Caca pun menghubungi Linsin dan bertanya apakah Linsin melihat beritanya. Setelah Kim Jo Hyun kembali ke Korea, orang di online memanggilnya dengan sebutan pengkhianat. Linsin pun seketika kaget mengetahuinya. Kemudian berpindah ke Universitas Jongbu di Asrama Putri. Terlihat Kim Jo Hyun sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Saat Kim Jo Hyun keluar, Kim Jo Hyun pun dikagetkan dengan tulisan-tulisan yang menghiasi pintu kamarnya. Dan siswa lain yang ada di sekitar Kim Jo Hyun pun menyebut bahwa Kim Jo Hyun pantas mendapatkannya. Mendengar hal ini, Kim Jo Hyun pun hanya memilih diam dan pergi meninggalkan mereka. Lalu saat di kantin, saat Kim Jo Hyun hendak makan, seseorang kembali melemparkan sebuah gulungan kertas hingga mengenai mangkok sup Kim Jo Hyun dan membuat Kim Jo Hyun basah. Dan orang-orang yang ada di belakangnya pun hanya tertawa melihat hal ini. Kim Jo Hyun pun hanya bisa tertunduk dan membersihkan kekacauan yang mereka buat. Dan di saat yang bersamaan, Lin Sin pun menghubungi Kim Jo Hyun dan menanyakan kabarnya. Kim Jo Hyun pun membalas pesan ini dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Dan kemarin ada seekor kucing hitam kecil di lantai bawah asrama yang mencoba mengikutinya sampai ke kamarnya. Mengingat dirinya belum punya pekerjaan, Kim Jo Hyun tidak berani mengadopsinya. Dan di saat itu seseorang mengambil gambar Kim Jo Hyun. Dan ternyata orang ini memiliki beberapa gambar yang memperlihatkan kondisi Kim Jo Hyun yang menyedihkan. Dan juga video yang memperlihatkan aksi siswa lain yang menjahili Kim Jo Hyun. Siswa itu pun mengatakan bahwa Kim Jo Hyun bahkan tidak berani menoleh untuk melihat siapa yang melemparnya. Kim Jo Hyun memang sangat pengecut. Siswa lain pun mengatakan bahwa hal yang paling memuaskan memang menjahili mereka yang tidak berani melawan. Namun sayangnya reaksinya terlalu kecil. Dirinya ingin melihat Kim Jo Hyun menangis. Menurut gadis itu, Kim Jo Hyun beruntung dirinya sudah punya rencana untuk memberinya kejutan besar. Saat upacara kelulusan menghinanya di depan ribuan wisudawan di acara itu, pasti akan membuat Kim Jo Hyun hancur. Teman-temannya pun menyebut bahwa itu akan sangat menyenangkan mereka benar-benar menantikannya. Pria misterius ini pun mendengar semuanya dan mengirimkan hal itu kepada Lin Sin. Dan pria misterius ini sangat senang saat Lin Sin mentransfernya 1 juta yuan untuk pekerjaannya. Pria misterius ini pun berterima kasih kepada Lin Sin. Dirinya tidak menyangka sepupu yang tidak bisa diandalkan, yaitu Jua Wei, ternyata memperkenalkan dirinya pada orang yang tepat. Lin Sin menyebut bahwa dirinya lah yang harus berterima kasih karena pria misterius sangat efisien. Dirinya juga butuh bantuannya untuk urusan lain. Pria misterius pun tidak masalah dengan hal tersebut. Menurut Lin Sin dugaannya benar. Ternyata Kim Jo Hyun memang mengalami perundungan setelah dia kembali ke Korea. Dia bahkan tidak berani cerita pada dirinya soal ini. Untungnya Jua Wei punya sepupu yang bekerja sebagai detektif swasta di Korea. Setelah diselidiki ternyata sama seperti yang dirinya duga. Di tempat seperti Korea, di mana orang-orang tidak punya kekuatan nyata tapi terobsesi dengan menjaga muka mereka pasti tidak akan terima. Kim Jo Hyun yang dianggap mencoreng nama baik pelatih nasional mereka yang sangat terkenal. Walaupun pelatih itu bodoh dan goblok, meskipun dia sudah merugikan banyak pemain Go wanita. Bahkan dia juga sudah menghancurkan reputasi komunitas Go di Korea. Orang-orang itu tidak peduli soal benar atau salah. Mereka hanya percaya bahwa Kim Jo Hyun yang mempermalukan Korea.
dan sekarang sudah waktunya dirinya ke sana sendirian. Kemudian Lin Sin kembali mengirim pesan kepada Kim Jo Hyun dan bertanya soal hari kelulusannya tinggal beberapa hari lagi. Karena dirinya sedang tidak terlalu sibuk, Lin Sin pun berencana untuk datang menghadiri dan merayakannya dengan Kim Jo Hyun. Kim Jo Hyun pun kaget dengan hal ini dan bertanya apakah Lin Sin tidak sibuk dan apakah tidak akan mengganggu bisnisnya. Lin Sin pun mengatakan bahwa itu tidak mengganggunya. Dirinya tetap akan menghasilkan uang sambil di sana. Kim Jo Hyun pun akhirnya mengetahui bahwa Lin Sin juga punya bisnis di Korea. Menurut Kim Jo Hyun, di dunia ini selain keluarganya, Lin Sin satu-satunya yang sangat baik kepada dirinya. Lalu keesokan harinya di Universitas Tongbu Korea, Lin Sin pun memberitahu Kim Jo Hyun bahwa dirinya sekarang sudah berada di depan pintu masuk universitas. Mengetahui hal ini, Kim Jo Hyun pun meminta Lin Sin untuk menunggu karena dirinya akan segera ke sana. Lalu saat di depan gerbang, Kim Jo Hyun pun bertanya, mengapa Lin Sin datang lebih awal? Lin Sin pun menyebut dirinya juga mahasiswa, jadi dirinya penasaran seperti apa universitas di Korea. Dan akhirnya dirinya datang untuk melihatnya sendiri. Lalu siswa lain pun mulai berbisik dan bertanya-tanya, apakah Kim Jo Hyun sekarang sudah punya pacar? Dan sepertinya dia bukan orang lokal. Mereka pun menyebut Kim Jo Hyun pengkhianat. Pacarnya saja orang asing dan Kim Jo Hyun pun mulai khawatir dengan respon-respon orang di sekitarnya. Lalu Kim Jo Hyun pun mengatakan bahwa Universitas Tongbu ini kecil sekali. Tidak ada yang istimewa untuk dilihat. Jalan Myeongdong punya banyak toko menarik. Dirinya akan mengajak Lin Sin ke sana. Lalu mereka akan makan siang di restoran terkenal di Myeongdong. Namun Lin Sin menyebut bahwa Kim Jo Hyun sudah terlalu jauh dan mengajak Kim Jo Hyun untuk makan di kampus saja. Kim Jo Hyun pun menyebut bahwa kantin universitas ini terlalu sederhana. Dirinya sudah memesan meja restoran terkenal yang lagi tren dan mengajak Lin Sin untuk pergi ke sana sekarang. Lalu Lin Sin pun seketika berjalan ke arah kucing dan bertanya apakah kucing hitam kecil ini yang Kim Jo Hyun ceritakan waktu itu dan menyebut kucing ini sangat imut. Kemudian Lin Sin pun bertanya kepada beberapa mahasiswa di manakah kantin kampusnya. Dan ternyata mahasiswa itu adalah orang-orang yang sering mengganggu Kim Jo Hyun. Gadis itu pun bertanya, apakah Lin Sin dari Cina dan mengucapkan selamat datang? Ini kehormatan bisa makan di Universitas Tongbu mereka. Kantin mereka terkenal di dalam negeri karena variasi makanannya yang kaya. Dan pria itu juga mengatakan bahwa mereka punya daging dan harganya setengah dari yang Lin Sin bayar di luar. Bahkan mereka punya buah impor. Gadis lain pun bertanya kepada Lin Sin, apakah kantin di Universitas Cina tidak punya kimchi? Namun temannya pun menegurnya karena bertanya seperti itu. Tamu harus dihormati meskipun Korea luar biasa, mereka juga harus rendah hati. Lin Sin pun berterima kasih atas informasinya. Dirinya tidak tahu soal tempat lain, tapi memang kantin universitas mereka tidak punya kimchi. Meskipun ada banyak jenis makanan lainnya, mereka pun seketika tertawa mendengar Lin Sin menyebut banyak jenis makanan tapi tak punya kimchi. Namun Lin Sin tidak menanggapinya dan segera mengajak Kim Jo Hyun untuk makan. Menurut Lin Sin berdasarkan foto yang diberikan oleh detektif, mereka yang paling sering mengganggu Kim Jo Hyun adalah yang di sana. Yang lain hanya orang goblok yang ikut-ikutan dan menikmati penderitaannya. Untuk menghadapi pengganggu seperti ini, dirinya harus bertindak menonjol, memancing mereka untuk bergerak. Lalu memberi pelajaran yang keras dengan cara ini akan jadi peringatan bagi yang lain. Kemudian berpindah ke kantin Universitas Jongbu. Menurut Lin Sin kurs 6.000 won sepertinya sekitar 31 yuan Cina. Prasmanan dengan daging seharga 31 yuan ini sangat lumayan. Lalu Kim Jo Hyun pun menyebut bahwa dirinya yang bayar. Lin Sin mungkin tidak punya uang won. Lin Sin pun berterima kasih. Lalu saat mereka berjalan, Kim Jo Hyun pun diselimuti rasa khawatir yang berlebih. Lalu saat Lin Sin mencoba mengambil, Lin Sin pun bertanya-tanya apakah ini kimchi. Lalu di saat yang sama seorang koki pun datang membawa sesuatu. Dan ini ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa lain, karena mereka hanya bisa dapat ini seminggu sekali. Melihat hal ini, Lin Sin pun bertanya, hidangan apa yang begitu populer? Saat Lin Sin melihatnya,
Lin Xin pun berpikir apakah itu kulit semangka acar. Di kampung halamannya, mereka sesekali menggunakan kulit semangka untuk memasak tapi menjadikannya sebagai hadiah istimewa dan pusat perhatian itu terlalu berlebihan. Lalu saat berpindah tempat, Lin Xin pun menemukan ayam goreng tepung. Kim Jo Hyun menyebut bahwa itu adalah kue kentang goreng. Lin Xin pun seketika terdiam. Lalu Kim Jo Hyun pun menyebut telur goreng ada di sana. Dibatasi 1 butir per orang dan sup rumput laut hari ini ada dagingnya. Lin Xin pun seketika kecewa melihatnya prasmanan, di mana telur goreng dibatasi 1 per orang. Lin Xin pun bertanya-tanya, ada apakah ini? Dan telur daging ini apakah bisa dimakan dengan nasi ini tidak terlihat menggugah selera sama sekali. Tapi pada akhirnya Lin Xin tidak bisa memilih dan makan apa adanya. Dan saat Lin Xin mengambil makanannya, seseorang sedang memperhatikan Lin Xin dengan ponselnya. Setelahnya, mereka pun duduk menikmati makanannya. Dan di saat itu Lin Xin menunjukkan sebuah permainan di ponsel. Kim Jo Hyun pun bertanya, apakah Lin Xin benar-benar bisa mulai bermain dari titik tengen? Lin Xin sangat luar biasa, dirinya sudah bermain Go. Bertahun-tahun gurunya selalu mengatakan untuk tidak pernah memulai dari tengen. Dan bersamaan dengan ini tingkat kesukaan Kim Jo Hyun naik 10%. Sehingga total kesukaan Kim Jo Hyun menjadi 68%. Namun menurut Lin Xin strategi ini cukup dinamis, memerlukan penyesuaian tergantung lawannya. Jika seseorang tidak cukup ahli dalam perhitungan sulit untuk menguasai strategi semacam ini, dalam pikiran Lin Xin akhirnya dirinya bisa melihat Kim Jo Hyun tersenyum lagi. Sepertinya hanya Go yang membantu Kim Jo Hyun melupakan kekhawatirannya untuk sementara ini. Lalu di saat itu, sebuah notifikasi masuk ke semua ponsel mahasiswa Universitas Tongbu. Dan notifikasi ini mengejutkan Kim Jo Hyun. Pengumuman itu berisikan tentang kantin Universitas Tongbu. Hari ini kantin menyediakan sup rumput laut untuk makan siang. Tetapi seorang pria asal Cina memiliki daging dalam jumlah yang tidak wajar di depannya. Menurut aturan, setiap orang hanya bisa mengambil 1 mangkuk sup, dan setiap mangkuk sup dibatasi 1 potong daging. Baik mahasiswa lokal maupun internasional. Membayar biaya makan yang sama tapi mendapat layanan yang berbeda. Siapakah yang akan membayar biaya yang sah? Dia mengambil begitu banyak daging, jangan sampai terbuang jika tidak bisa dihabiskan. Seketika banyak komen terpedas yang mengarah kepada Lin Xin dan Kim Jo Hyun. Kim Jo Hyun pun bertanya-tanya bagaimana bisa berakhir seperti ini. Lin Xin yang mengetahui ini pun marah. Tapi di saat yang sama Lin Xin juga ingin tertawa, ini terlalu konyol. Dan ternyata pengumuman itu juga memberitahu soal Kim Jo Hyun yang mengambil 2 pasang sumpit. Hingga di dalam komentar itu mereka meminta mengusir Kim Jo Hyun dari universitas. Kim Jo Hyun pun sangat sedih melihat hal ini dan tidak menyangka akan jadi begini. Seketika Kim Jo Hyun pun meminta maaf. Dirinya benar-benar tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Dirinya bohong kepada Lin Xin bilang bahwa dirinya baik-baik saja. Karena dirinya tidak ingin Lin Xin khawatir. Lin Xin pun mencoba menenangkan Kim Jo Hyun dan menyebut bahwa ini semua bukan salah Kim Jo Hyun. Hanya semua orang di sini benar-benar gila dan goblok. Mereka benar-benar sudah melampaui batas kesabarannya. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Mahasiswa lain pun menaruh sebuah papan pengumuman itu, beserta dengan foto Lin Xin. Lin Xin pun kaget dengan hal ini. Hingga banyak pasang mata saat ini memperhatikan Lin Xin dan Kim Jo Hyun. Dan kembali gadis itu mengatakan bahwa Kim Jo Hyun membawa pria Cina ini ke sini untuk mengacaukan universitas mereka. Temannya pun mengenal Insindia yang menghabiskan 2 miliar yuan untuk Kim Jo Hyun. Dia adalah sponsor kaya itu. Mahasiswa lain pun menyebut bahwa Kim Jo Hyun melanggar aturan kantin mereka. Sehingga Kim Jo Hyun harus membayar 10 kali lipat dari jumlahnya, sekitar 60.000 won. Namun, menurut yang lain, Lin Xin begitu kaya, denda 60.000 won itu terlalu murah untuknya. Karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang beradab dan masuk akal, tidak seperti dia. Gadis ini pun menyebut bahwa orang seperti Lin Xin harus diekspos dan biarkan seluruh dunia tahu.
Seketika orang-orang di sekitar pun melakukan hal yang sama dan menyebut bahwa Lin Sin datang ke sini untuk melakukan semacam role play aneh dengan Kim Jo Hyun. Mereka pun segera meminta Lin Sin untuk membayar dendanya dan segera pergi dari universitas mereka serta keluar dari negara mereka. Kim Jo Hyun yang sudah tidak sabar lagi menyebut bahwa mereka semua sudah kelewatan. Lin Sin hanya mengambil sepotong daging tambahan sementara beberapa dari mereka malah mengambil lebih. Mengapa mereka tidak bicara soal diri mereka sendiri? Mengumumkan hal sepele seperti ini ke seluruh universitas itu berlebihan. Mereka hanya mencari-cari kesalahan orang lain dan menanyakan seberapa berkelaskah mereka sebenarnya. Gadis-gadis itu pun nampak tidak suka dengan sikap Kim Jo Hyun dan menegaskan bahwa dirinya sudah memberi Kim Jo Hyun muka tapi Kim Jo Hyun masih berani marah dan seketika melemparkan sebuah botol kecap kepada Kim Jo Hyun. Lin Sin pun seketika menarik Kim Jo Hyun agar tidak terkena lemparan tersebut. Lin Sin pun seketika mengatakan satu botol kecap itu sungguh pemborosan. Lin Sin pun menanyakan hal ini apakah mereka serius melarang orang mengambil daging atau sumpit tambahan. Tapi mereka membuang-buang sebotol kecap, apakah mereka sebegitunya? Mendengar hal ini, gadis itu pun nampak sangat marah dan meminta Lin Sin untuk diam dan berniat menyerangnya. Namun Lin Sin tanpa peringatan seketika mendorongnya karena dia menghalangi kameranya. Lin Sin pun bertanya, apakah mereka semua merekamnya? Dirinya akan menunjukkan sesuatu yang akan membuka matanya lebar-lebar. Pastikan tidak berhenti di tengah jalan dan jangan takut untuk mengunggahnya secara online setelahnya. Kim Jo Hyun pun meminta Lin Sin untuk tidak khawatir. Dirinya juga akan merekamnya, dengan begitu mereka tidak perlu takut mereka mengeditnya. Dalam pikiran Kim Jo Hyun, apapun yang Lin Sin rencanakan dirinya akan mendukungnya. Lin Sin pun mulai menjelaskan hal pertama mengenai niat gadis itu. Kantin jelas tidak bilang kalau seseorang hanya boleh mengambil satu potong daging. Dirinya bahkan melihat orang di depannya mengambil beberapa potong daging, dan begitu gilirannya tiba-tiba dirinya dianggap mengambil terlalu banyak. Jelas-jelas gadis itu hanya membuat alasan untuk mencemarkan nama orang Tiongkok. Gadis itu menanggapi hal ini dan menyebut bahwa orang-orang Tiongkok bahkan tidak bisa membeli kimchi. Melihat sedikit daging saja bikin mereka ngiler. Lin Sin pun mengerti perbedaan pemikiran di antara mereka. Tidak bisa dijembatani hanya dengan satu kalimat saja. Jadi Lin Sin pun mengajaknya untuk melakukan sesuatu secara langsung. Lin Sin pun menelepon agennya dan memintanya untuk segera masuk. Dan seketika beberapa orang pun datang dan masuk dengan keranjang penuh semangka. Lin Sin menyebut bahwa ini 100 jin atau 50 kilo semangka. Dan dirinya mentraktir semuanya. Mereka pun bertanya-tanya 100 jin itu berapa biayanya. Semangka di negara mereka biayanya harganya 4.000 won per kilonya, yang setara dengan 21 yuan per kilonya di Tiongkok. Dengan 100 kilo semangka, maka itu akan menghabiskan 400.000 won, dan mereka pun bertanya-tanya apakah Lin Sin benar-benar mentraktir mereka. Dan mereka yang tidak suka pun menyebut bahwa ini adalah semangka Tiongkok mungkin jauh lebih buruk dari punya mereka. Mungkin cuma seharga 2.000 won per kilonya. Tapi karena ini semangka permintaan maaf, maka dirinya akan terima dengan berat hati. Goblok bilang aja pengen jing. Gadis itu pun menyebut bahwa Lin Sin sadar kesalahannya. Makanya Lin Sin beli semangka mewah sebagai permintaan maaf. Lalu teman mereka yang lain pun menyebut bahwa dirinya belum makan semangka dalam 3 tahun. Terakhir kali waktu dirinya masuk universitas, keluarganya membelikannya seiris untuk merayakannya. Rasanya tak akan pernah dirinya lupakan. Lalu Lin Sin pun meminta mereka tidak hanya berdiri di sana dan meminta semuanya untuk segera memakannya. Seketika mereka pun mengambil semangka itu dan memakannya. Dan mereka pun sangat senang karena rasanya sangat enak. Mereka pun bertanya-tanya apakah semangka Tiongkok seenak ini. Mereka pun sudah sering makan semangka namun belum pernah makan yang semanis ini. Lin Sin pun tersenyum mendengarnya dan menyebut bahwa ini sisa dari ladang semangka di Tiongkok. Sesuatu yang tidak punya nilai pasar, harganya sangat murah. Sehingga para petani menjualnya seharga 0,2 yuan per kilonya untuk memberi makan babi. Semangka ini cuma menghabiskan sekitar 200 yuan hari ini. Mereka yang memakan pun seketika terdiam mendengarnya.
Mereka pun tidak menyangka semangka ini mempunyai rasa yang sangat berkelas. Ini hanya untuk makan babi. Namun sebagian dari mereka menyebut itu palsu. Linsin jelas cuman akting orang Tiongkok ini habiskan ribuan atau puluhan ribu yuan cuman buat pamer di sini. Mereka pun tidak percaya semangka semewah ini hanya untuk makan babi. Kim Jo Hyun yang terus merekam pun merasa heran melihat sikap mereka yang seperti itu. Kemudian Lin Sin pun melancarkan serangan keduanya. Dan seketika sebuah hidangan pun kembali masuk. Dan ini membuat mereka semua penasaran. Dan saat tutup hidangan dibuka, ternyata itu merupakan hidangan yang sangat menggugah selera. Kembali mereka dikejutkan dengan hal ini. Mereka pun merasa bermimpi karena ada daging sebanyak ini. Aroma dagingnya pun sangat kuat dan kaya. Seumur hidup mereka tidak pernah dikelilingi daging sebanyak ini. Gadis itu pun kembali mengatakan bahwa akhirnya Lin Sin sadar betapa besar dosanya. Sehingga semangka saja tidak cukup. Sekarang Lin Sin membawa jamuan nasional dari Tiongkok untuk meminta maaf kepada mereka. Ngoceh mulu nih Cewenjing. Lin Sin pun seketika tertawa mendengar hal ini dan menyebut gadis itu salah besar. Jika mengira ini jamuan nasional, ini cuma masakan rumahan sehari-hari dari pelosok timur laut Tiongkok. Dan kembali menanyakan kepada gadis itu apakah dia tahu itu masakan rumahan. Mahasiswa lain pun nampak takjub apakah ini semua masakan rumahan. Mereka pun kembali menyebut bahwa Lin Sin mencoba membohongi mereka. Dan meminta izin kepada Lin Sin apakah boleh mereka mencobanya sepotong. Lin Sin pun mempersilahkan mereka untuk memakan semuanya. Teman gadis itu pun menawarkan daging kepada si gadis. Namun si gadis gengsi dan menyebut bahwa dirinya tidak mau memakannya. Makan daging sebanyak itu tidak sehat, dirinya lebih suka makan kimchi. Kembali Lin Sin meminta si gadis untuk membuka matanya terhadap dunia nyata. Karena si gadis sudah begitu dicuci otaknya oleh media, mereka sampai benar-benar percaya bahwa mereka orang Tiongkok tidak mampu membeli kimchi. Dan bertanya kepada si gadis, apakah si gadis tahu bahwa 90% kimchi mereka diimpor dari Tiongkok. Kembali gadis itu mengatakan bahwa dirinya tidak percaya. Mereka adalah negara maju, bagaimana mungkin bisa kalah dari negara berkembang seperti Tiongkok. Tiongkok tidak lebih dari bangsa pengambil budaya mereka, sejarah mereka, bahkan kimchi mereka. Mereka bangsa Korea yang agung adalah kekuatan nomor satu di Asia. Lin Sin pun tidak terlalu menanggapi omongannya dan mengiyakannya saja dan meminta si gadis untuk terus berpura-pura. Dirinya senang melihat bagaimana si gadis terus bersikap sombong. Lagi pula hanya secuil tanah tetapi di peta dibuat terlihat lebih besar dari seluruh dunia. Lin Sin pun meminta si gadis terus bermimpi dalam sumur kecil seperti katak di dasar sumur. Sekarang waktunya untuk mengirim semangka dan daging ini ke peternakan babi. Memang itulah tujuan awalnya. Dan sambil jalan Lin Sin meminta mereka membelu 30.000 pasang sumpit. Sekali pakai untuk orang-orang ini hanya butuh 250 yuan. Dan itu seharusnya cukup lama untuk mereka yang tidak berguna ini. Dengan begitu, mereka tidak akan membuang waktu mengeluh tentang siapa yang mendapatkan lebih banyak sumpit atau lebih banyak daging. Para agen Lin Sin pun mengerti dan segera membawa hidangan tersebut. Namun para mahasiswa meminta mereka untuk tidak mengirim makanan itu ke peternakan babi. Sedangkan si gadis mencoba menghentikan teman-temannya yang menggila karena makanan. Dan meminta mereka untuk tidak tertipu. Lalu di media sosial sebuah video mengenai seorang mahasiswa Tiongkok mengambil sepotong daging ekstra Universitas Korea Tongbu secara terbuka mengkritiknya. Mahasiswa Tiongkok itu langsung menutup kantin Korea dengan menyajikan hidangan rumahan dari Tiongkok. Dan hal ini seketika mendapat perhatian netizen dari seluruh dunia dan kolom komentar pun terus membanjiri video tersebut. Lalu di Universitas Tongbu, para guru pun mengatakan kepada rektor bahwa situs universitas mereka dibanjiri oleh banyak netizen asing. Mereka pun memposting kata-kata merendahkan di situs mereka, situasinya sampai mengalami gangguan total. Mereka pun bertanya kepada rektor, haruskah mereka mengubah aturan prasmanan dan membuatnya tanpa batas? Bukankah itu bisa membantu mengembalikan citra baik mereka? Namun hal ini disanggah oleh guru lain dan menyebut guru itu gila.
serta menyebut bahwa daging itu mahal, bagaimana mereka bisa mampu menyediakan porsi tanpa batas. Namun guru itu mengatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan, reputasi universitas sedang menurun dan mereka perlu memperbaikinya segera. Pak Rektor pun menegaskan kepada mereka, apakah ada yang memiliki solusi? Solusi apapun akan diterima dan sekarang menurut Pak Rektor hanya ada satu pilihan tersisa. Kemudian di luar kantin, Lin Sin dan Kim Jo Hyun pun berjalan keluar. Dan di saat itu seseorang meminta Lin Sin untuk menunggu. Dan ternyata itu adalah Pak Rektor. Kim Jo Hyun pun seketika terkejut karena rektor universitas ada di sini. Lin Sin pun menduga hal ini cepat atau lambat dia akan datang. Dirinya sudah menunggunya. Lin Sin juga menyebut situasinya cukup bagus. Informasi menyebar begitu cepat melalui daring. Dirinya hampir tidak perlu melakukan apa-apa. Manajemen tertinggi universitas sudah mengetahui semuanya. Pak Rektor pun seketika menunduk di hadapan Lin Sin dan mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar tentang insiden ini. Dirinya langsung datang jelas bahwa kantin mereka benar-benar salah. Faktanya mereka telah membuat kesalahan besar. Dirinya sudah memerintahkan agar manajer diberi sanksi dan aturan dirubah. Pak Rektor juga mengatakan bahwa dirinya dengan tulus meminta maaf atas apa yang telah Lin Sin alami. Atas nama Profesor Park dan staf lainnya, mereka menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Namun ini adalah kasus yang terisolasi. Universitas Tongbu selalu bersikap ramah dan menghormati para mahasiswa internasional, terutama yang berasal dari Tiongkok. Jadi Pak Rektor meminta Lin Sin menghapus posting-postingan daring itu. Namun di saat itu Lin Sin meminta Pak Rektor untuk menunggu. Pak Rektor salah paham, video-video itu bukan dirinya yang merekam, juga bukan dirinya yang mengunggahnya. Mahasiswa mereka sendiri yang mempostingnya. Mereka membawa masalah ini pada diri mereka sendiri. Dan Lin Sin menekankan bahwa dirinya tidak akan menerima permintaan maaf Pak Rektor. Karena Pak Rektor tidak tahu apa yang sebenarnya menyebabkan masalah ini. Masalah sebenarnya di sini adalah para pelaku intimidasi ini. Orang-orang ini bersama beberapa mahasiswa Pak Rektor telah membuat pernyataan pengkhianatan dan mengintimidasi Kim Jo Hyun. Lin Sin menyebut Pak Rektor sangat buta. Pak Rektor mengabaikan fakta bahwa Kim Jo Hyun berdiri untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dengan berani mengungkapkan kesalahan. Sebaliknya, dengan pikiran yang sempit dan pandangan yang salah, Pak Rektor hanya fokus pada melindungi ego. Pak Rektor yang rapuh berulang kali melanggar hak pribadi dan properti Kim Jo Hyun. Orang yang sebenarnya layak mendapatkan permintaan maaf di sini bukanlah dirinya, melainkan Kim Jo Hyun. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gimana pendapat kalian? Seru gak? Kalau seru, tekan tombol like dan komen di bawah ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita lanjutannya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Kapten, salam perkentotan.